Kita beralih ke Timnas Indonesia. Sport Lovers mengarungi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menyandang status mediocre. Kendati tidak diunggulkan, namun bukan tak mungkin Garuda justru membuat kejutan. Kurang dari 2 minggu jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari deretan 28 pemain yang dipanggil, tidak ada nama Marcelino Ferdinand yang cetak 2 gol ke gawang Arab Saudi di babak ketiga. Tidak ada nama Mace Hilhurst yang kini masih bermasalah dengan klubnya FC Twente. Kemudian Pratama Arhan dan Asnawi yang kini berlaga di Liga Thailand. Serta Rafael Struijk yang kini merumput di Liga 1 bersama Dewa United. Seperti yang disampaikan saat awal kedatangan ke Indonesia, menit bermain di klub menjadi komitmen Kluivert dalam memanggil pemain timnas. Bahwa lapisnya ketat betul, sehingga pasti kita semua nggak nyangka. Banyak yang ada yang dipanggil, ada yang nggak dipanggil. Ini kan betul-betul bahwa memang sekarang lapis kita untuk masuk ke timnas itu makin bagus. PT juga sudah menunjukkan kalau Anda bermain di klub, maka Anda akan dinilai. Untuk memuluskan langkah Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, timnas harus memuncaki klasemen grup B. Mimpi untuk lolos Piala Dunia tetap ada. Presiden FIFA Gianni Infantino menyambut baik lolosnya Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Infantino bilang tak ada yang menyangka Indonesia bisa melangkah sejauh ini. Infantino juga mendoakan agar timnas Indonesia sukses kendati harus melakoni laga yang berat. It will be some very tough matches, some very difficult matches. But you know, until some time ago, nobody would have even been dreaming that Indonesia would be playing 2 crucial matches for the qualification to the World Cup. World Cup is, of course, a highlight for every player, for every fan. So I wish the best of luck to Indonesia. I wish the best of luck to everyone participating. Laga perdana grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 9 Oktober 2025. Timnas Garuda akan menjamu tuan rumah Arab Saudi. Sport Lovers, laga dramatis terjadi di Indomit Arena kala Dewa United kedatangan tabunya Persebaya Surabaya. Bermain 10 orang dan tertinggal lebih dulu sejak babak pertama, Persebaya akhirnya terhindar dari kekalahan berkat eksekusi penalti Bruno Moreira di penghujung laga. Surabaya di Stadion Indomit Arena, Dewa United tampil menekan. Di menit 27, tandukan Rafael Struijk mampu diamankan kiper Hernando Ari. Dejan tumbas di kartu merah wasit setelah kedapatan menyikut kepala Taisei Madukawa lewat VAR. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Unggul jumlah pemain membuat Dewa United lebih leluasa menyerang di paruh kedua. Hasilnya Banten Warriors berhasil menjebol gawang Persebaya lewat Septian Bagaskara memanfaatkan umpan Brian Fatari. Seolah laga akan berakhir kemenangan bagi tuan rumah, wasit menghadiahkan penalti untuk Persebaya Surabaya di masa injuri.
Eksekusi, Bruno Moreira menghindarkan bajul ijo dari kekalahan. Imbang 1-1, Persebaya kini berada di posisi 7 dengan 10 angka. Sementara Dewa United berada 1 strip di atasnya, unggul selisih gol. Bruno Moreira menjadi aktor kunci dengan eksekusi yang sempurna. 1-1 Dewa United. Usai jeda, Ulas Kompas akan hadir bersama Glenny Soktania dengan sejumlah berita yang jadi sorotan harian Kompas. Tetaplah bersama kami. FIFA melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku FIFA, murni, alami dari Aku FIFA melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku FIFA, murni, alami dari Wingswood. Inilah cerita rasa, eksplor rasa Konawe Kepulauan.